Ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita ketemu kembali ya dalam pengajian The Seven Awareness. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Great. Salam kesadaran. Indonesia. Ya. Oh ya, cek dulu suara saya jelas Bapak Ibu. Jelas tuh. Jelas. Alhamdulillah. Ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Coach Nakoy, guru kita yang great, kemudian Bunda Dewi selaku Direktur Rumah Kesadaran, tim Rumah Kesadaran, serta para peserta pengajian yang hadir. Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat selalu, bahagia selalu, kaya, bahagia, rezeki berkah berlimpah. Amin. Ya Amin. Allah, ya Rabbal. Ya. Oke, sebelum ke Coach Nakoy, oh ya, materi kali ini adalah up and down ya, Bapak Ibu. Saya akan bacakan beberapa ayat mengenai up and down. Yang pertama itu ada surah Al-Insyirah ya Bapak Ibu. Al-Insyirah ayat At-Tolak dulu. At-Tolak ayat 2 sampai 3. Artinya di sini barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Allah di ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar atas setiap masalah yang sedang kamu hadapi. Kuncinya adalah tetap tawakal dan tidak berhenti berusaha. Pasti akan datang pertolongan yang tidak terduga. Apapun yang sedang dihadapi sekarang, selalu ingat bahwa Allah Maha Besar dan tiap janjinya bersifat pasti. Semoga ayat Al-Quran tentang semangat di atas bisa memotivasi untuk mulai bergerak, hidupkan harapan. Kemudian ayat Quran Surat Al-Insyirah ayat 5, 6. Rasulullah Muhammad SAW pun sama seperti manusia lain, pernah merasakan keresahan hati. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Insyirah sebagai penghiburan. Dalam surah tersebut tercantum ayat Al-Qur'an tentang semangat dan berbunyi, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kedua ayat disebut membuktikan bahwa tiap kesulitan tidak akan berlangsung selamanya. Dalam tiap situasi sulit pasti akan ada kemudahan yang menyertainya. Kamu juga bisa percaya itu. Ya. Itu adalah ayat-ayat tentang up and down. Nanti insya Allah akan dibahas, dikupas tuntas sama coach kita. Baik, sebelum ke acara inti, kita ada sambutan dulu dari Rumah Kesadaran, yaitu dari Pak Pahrul ya. Pak Pahrul, Assalamualaikum. Nih. Pak Farul ada, Pak? Pak Nafis? Assalamualaikum, Pak Fahrul. Ada Mbak Fahri. Iya. Silakan Pak Fahrul untuk sambutan dari Rumah Kesadaran. Ya, halo. Terdengar? Terdengar, Dengar, Pak. Pak. Ya, baik. Alhamdulillah pagi hari ini kita membersamai kembali pengajian The Seven Awareness Ahad 11 Desember 2022. Semoga kita yang bersamai acara ini selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya,
sukses, kaya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada Ahad pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa membersamai kembali pengajian Ahad pagi ini. Semoga kita yang membersamai ini selalu from good to great, ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Nakoy, Ustadz Nanang Qasim Yusuf, serta Direktur Rumah Pesantren Ibu Dewi Umron Yusuf MTD. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, sukses, kaya, dan bahagia. Ada beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Yang pertama, biasa sedekah Jumat, ya. Alhamdulillah terus berjalan dan terima kasih yang sudah ikut donasi sedekah dengan bahagia setiap Jumat. Kemudian juga jelang donasi korban Cianjur, juga silakan bagi yang belum untuk sama-sama ikut berdonasi bersama Rumah Kesadaran korban gempa Cianjur. Kemudian alhamdulillah Rumah Kesadaran juga terus membenahi diri. Pertama untuk sumbangan, alhamdulillah untuk Aula Rumah Kesadaran saat ini berjumlah Rp117.250.000. Rp117.250.000 sudah 60 lebih, ya, alumni yang ikut sumbang sedekah untuk Aula Rumah Kesadaran. Silakan yang ada rezeki dan untuk sama-sama kita ikut sumbangan Aula Rumah Kesadaran untuk offline kita di sana, ya. Dan berikutnya, setiap Rabu malam kita ada preview 21 Day to be Transhuman, dan setiap Kamisnya ada webinar 21 Day to be Transhuman. Dan yang terakhir adalah preview The Seven Awareness setiap Senin malam. Dan The Seven Awareness di penghujung tahun ini akan diadakan tanggal 23, 24, dan 25 Desember. Nah, kepada yang belum ikut baik 21 Day to be Transhuman maupun The Seven Awareness, segera mendaftarkan diri dan miliki buku-buku Coach Nakoy untuk kita menjadi manusia di atas rata-rata. Baik, terima kasih Bu Dasi yang sudah menjadi MC yang great. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fahrul yang great. Semoga Bapak sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berkah berlimpah. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita berlanjut ke
nyanyi dulu ya. Nyanyi Aula Kesadaran. Oh ya, sebelumnya untuk Bapak Ibu yang mau donasi bisa langsung hubungi Rumah Kesadaran ya Bapak Ibu. Nanti ada apa ya? Nanti ada rekeningnya, bisa di screenshot ya Bapak Ibu untuk donasi. Untuk bernyanyi kita mulai. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu udah bernyanyi ya. Nggak on. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebentar lagi coach hadir, mungkin biar lebih berkah ilmunya gitu ya, lebih utama dimaksimalkan untuk on video ya Bapak Ibu, silahkan. Bu Siti, Khalifah, kemudian Mbak Yupi, Bu Mira, Mbak Joplo, Mbak Darti, Mbak Upik, silahkan ya untuk on video, Bu Atik, kemudian Bu Nunung, Bu Nur Hikmah, Bu Yeni, Bu Tuti, Teh Desari, dan Bu Ida Parida. Silakan ya Bapak Ibu untuk on video biar lebih berkah ilmunya, kemudian biar apa ya bisa saling menatap gitu ya, saling mendoakan insya Allah. Baik, kita langsung aja ke Coach Nakoy. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu dan layar dipersilakan Coach. Baik Bu Dasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan sahabat-sahabat semua di sini,
insya Allah sehat walafiat, kemudian bahagia tanpa syarat, dan sukses dunia dan akhirat, insya Allah. Amin, ya Allah. Mari sama-sama kita selalu berkata-kata baik, kata Rasulullah, wa qul khairan, ya, bicaralah yang baik atau diam lebih baik. Kalau nggak ada kata-kata baik, maka diam adalah lebih baik. Dan salawat dan salam, mari sama-sama kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan sempurna untuk menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Rasulullah namanya diagungkan tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak nanti. Pada saat di mana manusia dibangkitkan kembali dalam alam mahsyar di sana, dan semua belum ada berhitungan seperti masih dalam manusia misalnya kayak masih dalam penjara kalau dihukum, tapi belum disidang, dan mereka datang ke nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam, bahkan ke Nabi Isa, dan mereka mengatakan tidak mampu memberikan pertolongan. Mintalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Muhammad, nama Rasulullah diagungkan di dunia dan juga diagungkan di akhirat. Bahkan para peneliti Barat seandainya betul-betul jujur meneliti, meriset tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hasilnya adalah nomor 1. Michael Hart dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh dunia menomorsatukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian ada Isaac Newton, Siddhartha Gautama, ya, Isa Al-Masih dan sebagainya. Dan kecuali menulisnya dengan kebencian. Tapi kalau non-Muslim menulisnya dengan kejujuran hati, maka Rasulullah termasuk orang yang paling berpengaruh dunia. Tidak ada, bukan raja, tetapi bisa mempengaruhi ya paruh dunia sampai hari ini. Bahkan ajaran Islam semakin diminati di luar negeri ya. Ketika gereja-gereja menutup bahkan dijual, maka dibeli oleh orang-orang Muslim. Ketika gereja-gereja di Barat ya, rata-rata anak-anak mudanya menjauhi gereja, masjid justru membuka lebar. Hari ini kita bersyukur dan bangga ketika Piala Dunia 2022 di Qatar menunjukkan eksistensi wajah Islam yang begitu inklusif, begitu manis, begitu indah. Bahkan orang-orang Barat yang non-Muslim pun ketika masuk harus berbusana muslimah, menggunakan penampilan yang sopan, dan mereka ya baru kali ini pertandingan dibukanya setelah zuhur dan mulainya setelah asar. Dan sebelum pertandingan yang Muslim sholat berjamaah di lapangan sepak bola tersebut. Dan itu berbondong-bondong orang-orang Barat masuk Islam dengan acara FIFA 2022 ini. Dan orang terpesona betapa indahnya Islam. Dilarang juga membawa minuman keras di acara FIFA tahun 2022 di Qatar pada hari ini. Qatar telah menunjukkan ya pandangan tentang Islam yang begitu indah dan begitu menarik, sehingga sampai hari ini ya sudah ribuan orang-orang Barat yang Eropa termasuk yang masuk Islam di acara Qatar ya. Teman-teman yang luar biasa. Dalam Islam tidak ada pemaksaan orang masuk agama ya. Dilarang memaksa seseorang dalam agama ya, memasuki agama di Islam. Bahkan ketika seorang yang sebelumnya non-Muslim masuk Islam ditanya kembali apakah karena tekanan, karena sendiri, seperti di Masjid Pondok Indah, Sunda Kelapa, yang sering ya ada fasilitas orang-orang non-Muslim masuk Islam, ditanya ulang apakah karena semata-mata pernikahan
dan sebagainya. Mereka mengatakan karena panggilan hatinya. Moga kita doakan ya teman-teman semakin istiqomah dan terus memaknai agama kita dengan indah, sehingga dengan cinta sukarela Islam semakin jaya, semakin mulia, teman-teman yang luar biasa. Dan sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat ya. Terima kasih hari ini untuk Bu Dasi, Pak Fahrul, Pak Napis yang telah mengawali kegiatan pengajian kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua dan ini juga ya. Khalifah, apa kabar ya? Dari Malaysia, apa kabar Bu Atik, Hongkong, Mbak Joplo, ada Bunda Yupi, dan semua ya. Dan ada teman kita dari Surabaya juga ya, Bu Ayu ya, Manapis. Ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat. Sebelum kita mulai, kita persilakan 1 menit untuk saling mendoakan, saling menyapa, buka video, dan sapalah, doakanlah teman-teman yang lainnya dengan wajah auranya aura kasih, wajah bahagia, dan sebutkan nama teman-temannya. Doakanlah dengan tulus ya, walaupun virtual ya. Kalau kitanya hatinya terbuka, insya Allah ya, doa dari teman-teman pun akan kita terima dengan bahagia. Silakan boleh saling mendoakan tanpa harus menunggu. Silakan boleh rodit ya, boleh rame, unmute, pastikan unmute, dan boleh saling mendoakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Selalu bahagia. Sehat Pada Pak Wujiono, semoga sehat selalu. selalu, Sehat selalu. berlimpah. Pak Yudi sehat selalu, bahagia, kaya. Rizky Siti Khalifah sehat selalu, bahagia, kaya, berkah berlimpah. HNI. Ade sehat, bahagia, rezeki berkah berlimpah. Ibu Tuti Alawiyah sehat, kaya, bahagia, rezeki berkah berlimpah. Pak Nabi sehat, bahagia, kaya, berkah berlimpah. Darti sehat, kaya, bahagia, rezeki berkah berlimpah. Nur Hikmah sehat, bahagia, kaya, rezeki berkah berlimpah. Papa Harto sehat, kaya, berkah berlimpah. Mira sehat, bahagia, kaya, bahagia, berkah berlimpah. Mbak Joplo sehat, bahagia, kaya, Bu Aini Uping sehat, kaya, bahagia, rezeki berkah berlimpah. Bu Ati sehat, kaya, bahagia, rezeki berkah berlimpah. Beni Biru sehat, bahagia, kaya, rezeki berkah berlimpah. Bu Tuti sehat, kaya, Allah Subhanahu wa taala. sehat, Nunu sehat, bahagia, kaya, Farida sehat, kaya, bahagia, rezeki berkah berlimpah. Bu Yupi Isna sehat, kaya, bahagia, rezeki berkah berlimpah. Saya sejahtera. Sehat, bahagia, kaya, rezeki Dapat segala yang urusannya. dimudahkan, dilancarkan. Sehat bahagia lahir. Baik, terima kasih sudah saling mendoakan dan menyapa teman-teman di pagi hari ini. Dan sahabat-sahabat yang great ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ahabul kalami ilallah arba. 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ada 4 ya. Ada 4 ucapan yang Allah suka. Ya. Yang pertama kata Allah adalah ya subhanallah. Ya. Yang kedua adalah walhamdulillah. Yang ketiga adalah wala ilaha illallah. Terakhir wallahu akbar. Jadi 4 ucapan yang Allah sukai itu ya tadi itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan apa yang kita latih di dalam 21 Days to be Transhuman, apa yang kita latih dalam Seven Awareness tentang afirmasi di bab pertama Seven Awareness, dilatih bagaimana kita ya
mengambil salah satu kalam atau ucapan yang Allah sukai dari 4 kalam tadi. Apa itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Berarti Allah suka kepada kita ya, karena mengucapkan kata-kata yang istimewa ya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, saya sehat, dalam keadaan sakit misalnya, dalam keadaan memang memburuk misalnya, itu Allah suka. Ya, dalam keadaan lagi dihina, Alhamdulillah ya Allah, saya maafkan dia. Lagi sedang masalah, nggak pernah selesai, dari masalah satu ke masalah yang berikutnya, Alhamdulillah ya Allah ya, saya ikhlas misalnya. Nah, ini kata-kata Alhamdulillah memiliki kekuatan karena disukai oleh Allah. Ya, selain Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Alhamdulillah yang kita latih dalam 21 days to be transhuman, 21 hari kita ucapkan kalimat yang penuh dengan syukur setiap hari. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat ya, atau saya bahagia, atau saya sukses. Kalau diulang-ulang berarti kita ya menarik hati kita agar selalu disukai Allah, karena kenyataan hidup ini terkadang banyak di luar dugaan ya. Ada banyak keadaan yang nggak bisa kita kendalikan. Ada banyak keadaan di mana kita nggak bisa kontrol. Ada banyak keadaan di mana kita kemudian nggak bisa ya berbuat apa-apa. Sudah bekerja keras, sudah bekerja cerdas, sudah melakukan apapun ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Kemudian, tapi ternyata nggak bisa kita kendalikan ya keadaan tersebut. Maka kalimat Alhamdulillah itu menutup ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Kenapa Alhamdulillah ini menjadi salah satu ucapan syukur kita ya? Karena para ahli tasawuf misalnya ya, mengartikan syukur itu memiliki 3 kata. Pertama shin, kemudian kaf, dan ro. Shinnya adalah syukur, jadi orang yang biasa mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, itu dia selalu happiness, syukur. Ya, jadi orang-orang yang bahagia itu ya dia memang mulutnya ini banyak mengucapkan kalimat-kalimat Alhamdulillah dibandingkan mengeluh ya, tentu saja. Yang jadi dipastikan orang-orang yang biasa bersyukur, shinnya adalah syukur ya. Jadi kata-kata shin, kaf, dan ro, syukur ya. Jadi orang-orang yang bersyukur ini akan dapatkan shinnya adalah syukur, bahagia. Ya. Yang kedua, kafnya ini adalah karomah. Jadi karomah artinya kita selalu dimudahkan. Selalu ada solusi. Masalah sih banyak ya, tapi ada aja solusinya. Kadang-kadang orang masalahnya dikit, nggak ada solusi. Ya, kadang-kadang orang nggak ada masalah, tapi nggak move on juga gitu ya. Ini masalah sih banyak. Ya, ibaratnya ya biaya pengeluaran juga banyak, tapi ada aja solusinya. Ada aja Allah cukupkan dia. Ya, persoalan sih ya kompleks ya, dari mulai di kantor, di rumah, dimanapun. Tapi selalu ada solusi. Allah selalu memberikan jalan keluar. Ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya bahwa ya orang-orang yang ya hatinya penuh yakin, maka rezekinya itu Allah nggak ridho kecuali ya min haitsu la yahtasib, kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka ya. Jadi orang-orang yang ya orang-orang mukmin itu orang yang beriman, aballahu ayarzuqa abdahul mukmin illa bin haitsu la yahtasib. Jadi Allah nggak akan ngasih rezeki kepada orang mukmin kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Ya, jadi rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi jangan salah, rezeki kita ada yang dalam prasangka. Rezeki prasangka itu rezeki yang sudah tertera dalam apakah gaji, apakah penghasilan ya. Sudah jelas
berapa nilainya ya. Kalau kita karyawan ya, kalau bekerja ada nilainya berapa gaji yang kita akan dapat bawa pulang ya. Tetapi jangan salah, ada rezeki yang tiada disangka-sangka. Min haitsu la yaktasib. Ada seorang penjaga rel kereta misalnya yang gaji 500.000 gitu. Udah sih. Tetapi anaknya semua sarjana. Nah ini berarti min haitsu la yaktasib ini pasti, betul kan? Ya, karena kalau dia rezekinya hanya sebatas yang terduga nggak mungkin. Ya, 500.000 jaga rel kereta, kemudian anaknya semuanya sarjana. Nah ini min haitsu la yaktasib. Jadi rezeki yang dikira memang sedikit, yang sudah diduga ya, atau sudah tahu. Oh saya tiap bulan dapat 500.000. Tapi yang nggak terduga ini banyak. Dengan catatan kata Rasulullah, mukmin, yang iman, yang beriman, yang yakin. Wallahu ayyarzuqa abdahul mukmin. Ya, bukan yang muslim, tapi mukmin. Ya, kecuali rezeki yang dia disangka-sangka. Illa min haitsu la yaktasib. Jadi orang-orang yang memang imannya memang dia kuat, yakinnya memang dia tinggi, ya hakul yakin, ini memang rezekinya juga banyak ya. Termasuk orang-orang yang yakin ketika dia sodako, ketika dia sedekah, ya Allah akan ya tidak mengurangi hartanya. Rasulullah SAW bersabda misalnya, sedekah itu tidak mengurangi hartamu. Mana kosot sodakotun min malin. Bahwa sedekah itu tidak mengurangi hartamu. Jadi ketika orang ada yang berpikir bahwa kalau saya sedekah maka uang saya berkurang, ini memahami tentang keuangan berarti menurut Rasulullah SAW berbeda ya. Sementara kata baginda Rasulullah SAW tadi disampaikan dalam hadisnya bahwa dia mana kosot, tidak berkurang apapun, ya sodakotun, ya min malin. Sedekah itu tidaklah mengurangi hartamu gitu. Namun kebalikannya, sodako malah melompatkan ya, melejitkan atau mengkalikan harta-harta kita. Jadi kalau kita misalnya ya mau mendapatkan perkalian atau multiple dalam rezeki, salah satunya adalah dengan sodako. Ya. Dan sodako itu nggak nunggu ikhlas aja, nggak nunggu ikhlas nanti lama ya. Saya sodako pengennya karena Allah coach. Ya mulai aja ya, karena Allah bisa lama ya. Ya mulai dulu aja 21 hari itu, lama-lama juga akhirnya karena Allah gitu. Maka butuh 21 hari ya. Ada teman saya sholatnya karena ingin dipuji oleh mertua. Gimana tuh? Saya nanya, dia nanya, saya bilang nggak apa-apa, tinggal terus aja. Lama-lama juga bosen ingin dipuji mertua gitu ya. Jadi biarkan, nggak apa-apa. Manusia itu memang punya kebutuhan ya. Di dalam teori hierarki Abraham Maslow misalnya mengatakan bahwa manusia itu punya hierarki dari kebutuhan basic, kebutuhan dasar dari mulai ya kebutuhan pangan, sandang, kemudian ada kebutuhan rasa nyaman, rasa aman, kebutuhan dihargai, sampai kebutuhan Anda layak dianggap sebagai manusia gitu. Yaitu ya bisa memuliakan orang, bisa ya bermakna, bisa berguna ilmunya dalam aktualisasi diri ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Jadi kalau kembali kepada hadis Rasulullah SAW tadi bahwa ya Allahu ayyarzuqa abdul mu'min illa min haitsu la yaktasib. Bahwa enggak ya. Udah ada ayah. Ya. Ayo ngomong dulu sebentar ya. Iya. Kan mau diem di sini. Olahraga tuh. Ayo. Yuk. Enggak. Apa? Cucu cah. Udah. Yang ngomong dulu ya. Ini saya kasih bonus. Udah lari. Habisin lari ya. Pak ya. Saya duluan lari, lari 2 kali. Ya, lari.
udah suruh olahraga. Ya, jadi itu rumus rezeki ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat. Jadi yang kita harus kuatkan menurut Rasulullah adalah mukmin, keyakinan kita. Ya, ada rezeki yang terduga kayak tadi, penghasilan, gaji, omset, ada rezeki yang tak terduga. Maka rezeki itu yang paling rendah itu adalah materi. Tapi rezeki yang paling tinggi adalah ilmu. Jadi rezeki juga bertahap ya, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang sulit. Jadi kalau Nabi Sulaiman alaihissalam ketika suruh memilih antara ilmu dan harta, maka memilih ilmu. Karena ilmu adalah rezeki tadi. Orang-orang yang berilmu maka bisa mengolah hartanya dengan begitu istimewa, teman-teman yang sulit, sahabat-sahabat hebat. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, mengolah harta juga sulit ya. Nah, salah satu cara mengolah harta itu adalah ya kita mesti ya tazkiyatun nafas dengan harta tersebut. Membagikan sebagian kecil harta kita. Jadi orang-orang yang ya saya sering menyampaikan bahwa bahkan makanan yang kita sukai pun harus ada yang dikasih, harus ada yang dibuang. Misalnya ya di sini Pak Mujono suka sama ikan, ya harus ada yang dibuang. Apa itu durinya? Oh saya suka ikan nih, ya ikan bakar. Karena suka, duri pun dimakan. Enggak. Kira-kira duri dibuang enggak? Dibuang ya. Walaupun suka. Nah, sama harta juga sama ya. Walaupun kita suka dengan harta, harus ada yang dibuang. Bahkan badan kita pun harus ada dibuang. Ya, laki-laki itu harus sunat, dipotong. Badan pun harus ada yang disodakokai. Yaitu apa? Sunat ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi itu contoh bahwa ya badan saja harus ada yang dibuang, apalagi harta. Jadi orang yang kalau dia punya harta nggak disodakokan itu seperti makan ikan semuanya ditelan. Ya, kalau Pak Yudi makan ikan ditelan, apa yang terjadi? Ya, kalau bahasa kampung saya kololodan, ke apa? Ke ini ya, apa sih itu namanya? Ya selek ya, dan susah. Kita harus ngambil durinya itu. Nah, jadi itu sebuah metafor kepada kita yang mengelola harta ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang duit. Jadi harus ada ya yang kita buang, termasuk apa yang kita dapatkan, apakah gaji, penghasilan, omset, uang yang kita punya ya kita buang ya. Apakah dalam 21 Days to be Transhuman dilatih selama 21 hari tentang sodako. Ya, di dalam Seven Awareness kita juga ada pola yang istiqomah setiap bulan. Dan itu ya luar biasa teman-teman hebat. Ya, sahabat-sahabat yang great. Jadi ya Rasulullah menegaskan kepada kita kalau ingin dapat min haitsu la yaktasib, maka kuncinya adalah mukmin, bukan muslim. Muslim artinya orang yang ya damai ya, orang yang cinta kasih ya. Mukmin orang yang penuh dengan keyakinan, yakin ya. Ungkapan dalam Seven Awareness misalnya, what you get is what you believe ya. Apa yang kamu dapatkan sebesar apa yang kamu yakini. Jadi kalau kita baru buka usaha nggak yakin, ya kita dapetin itu. Tapi kalau kita kemudian ya usaha kita juga yakin, nah kita akan mendapatkan itu teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi keyakinan itu modal yang sangat penting di dalam Islam tadi. Nah orang-orang yang dia yakin, ya tentu saja ya dia la takhaf wa la taksan. Dia nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan sedih. Yang ada adalah basyiroh, yang adalah kegembiraan, keceriaan. Istilah kita adalah BTS ya, bahagia tanpa syarat. Ya, karena secara logika, secara otak manusia, apa yang dihadapi itu membuat dia takut, apa yang dihadapi membuat dia sedih. Tetapi kalau kita belajar menjadi orang-orang yang hakul yakin, ya, kita akan menjadi orang-orang yang kemudian digantinya dengan basyiroh, digantinya dengan
kegembiraan ya teman-teman include ya sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi orang-orang yang kemudian basyiroh, gembira, maka Allah tutup dua hal sebelumnya ya tentang takut ya dan kemudian sedih. Allah berfirman misalnya di Al-Quran ya bahwa orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, konsisten, maka Allah akan mengirimkan para malaikat-malaikatnya kepada orang ini, dan orang ini kemudian ya dibisikkan oleh malaikat ya bahwa janganlah kamu takut ya, janganlah kamu sedih, dan gembiralah bersama surga yang Allah janjikan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang istiqomah ya memang orang-orang yang istimewa ya teman-teman yang dulu. Istiqomah dalam hal apa? Istiqomah dalam kebaikan ya teman-teman yang dulu, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan kata-kata ilmu yakin, ainul yakin itu ada dalam satu surat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun ya kala law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ilmal yakin itu ya di sana ada ya di Al-Qur'an itu. Kemudian ya latarawunnal jahim summa latarawunna ainal yakin. Ainul yakin atau ainal yakin. Ya, summalatus aluna yauma idzin anin naim. Jadi ilmal yakin atau ilmul yakin, ainal yakin, tapi ada satu surat ya tentang hakul yakin. Wa innahu la hakul yakin. Dan sesungguhnya ya sahabat-sahabat yang brief ya, dia sebenar-benarnya yakin. Hakul yakin tuh sebenar-benarnya yakin. Jadi betul-betul yakin. Nah ini bagaimana belajar hakul yakin, maka kita harus bertahap dari mulai ilmu yakin sampai ainul yakin. Disinilah kemudian kita dilatih dalam kenapa pentingnya bergabung di Seven Awareness, karena yang kita besarkan adalah hakul yakin. Ya, hakul yakin. Sesungguh-sungguhnya yakin ya. Kita dilatih, ditata kembali ya bagaimana menjadi orang yang hakul yakin, teman-teman hebat. Walaupun ya apa yang sedang kita perjuangkan belum semuanya tercapai, tetapi jalan menuju ke arah sana sudah tepat ya. Kayak kereta dari Jakarta mau ke Surabaya sekarang mungkin masih ada di Cirebon, hanya masalah waktu aja. Yang penting kita nggak menyerah tengah jalan gitu ya, karena udah berangkat kita sudah praktek terus ya, afirmasi tiap hari dengan kata-kata yakin yang luar biasa ya, dan ke arah sana sedang berjalan ya teman-teman. Jadi proses Anda yang setiap hari berafirmasi positif tentang banyak hal sebenarnya sedang ada di relnya ya, tinggal masalah waktu. Disitulah kemudian proses alam yaitu ketekunan, kesabaran itu kemudian juga harus dilewati ya teman-teman hebat. Karena orang-orang yang sabar, orang-orang yang tekun tentu saja akan lebih berhasil dibandingkan orang-orang yang kebalikannya ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang kuat. Jadi hakul yakin ini memang spesial ya teman-teman yang kuat. Sahabat-sahabat yang hebat. Kita harus latihan dan terus berlatih menata diri kita agar menjadi istimewa ya. Menjadi istimewa itu adalah orang-orang yang hakul yakin. Ada banyak momen, ada banyak peristiwa ya yang dalam Al-Quran dicontohkan tentang hakul yakin. Contohnya adalah ketika Nabi Allah Musa alaihissalam akan membelah lautan, itu masih hakul yakin. Ya, kalau ilmu yakin paling terbelah nggak ya, ya nggak terbelah ya. Nabi Musa hakul yakin, ya hakul yakin. Jadi hakul yakin itu terkadang terjadi ketika dalam keadaan ya the power of kepepet ya.
sudah mepet, sudah mentok ya. Nabi Musa sudah nggak ada pilihan, hanya Allah lah yang bisa membuat keajaiban. Nabi Ibrahim juga sama, ketika akan dibakar ya, Nabi Ibrahim juga yakin, bahkan malaikat menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim menolak ya. Malaikat menawarkan, kalau dirimu setuju terhadap aku akan hancurkan, aku tiup raja itu biar hancur. Tidak gitu. Hanya Allah lah yang aku butuhkan pertolongannya gitu. Akhirnya Allah nggak menghancurkan kerajaan itu, tapi Allah rubah api yang panas menjadi dingin. Jadi kekuasaan Allah itu bisa mengubah bentuk apapun ya. Api yang fitranya panas bisa menjadi dingin. Ketika Allah perintahkan api untuk menjadi dingin untuk Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya bertafakur, bahkan disebutkan di dalam api tersebut. Nabi Ibrahim kemudian menemukan banyak pencerahan di dalam api tersebut. Api yang di mata manusia panas, di mata Allah begitu dingin. Jadi ketika Allah kemudian ya memberikan pertolongan kepada hambanya, memang kadang-kadang nggak masuk akal ya. Sama seperti pertolongan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akal manusia mengatakan bahwa api itu panas, tapi kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan api itu dingin ya, sejuk, sangat nyaman dan sejuk ya. Itu menunjukkan bahwa apa yang mungkin di mata kita A, belum tentu di mata Allah A ya, bisa berubah bentuknya, bisa berubah hakikatnya ketika pertolongan itu Allah datangkan kepada kita ya teman-teman hebat. Maka ketika banyak keajaiban-keajaiban kecil maupun keajaiban besar yang dialami oleh seseorang, ya saya yakin salah satu pondasinya itu adalah ya tadi syukur tadi. Shin syukur, kapnya adalah karomah, dan ro-nya adalah rahmat atau kasih atau cinta kasih. Jadi orang-orang yang selalu bersyukur, maka dia akan penuh cinta, penuh kasih dari orang lain ya, dari orang lain, dari keluarga, dari manusia lainnya, dia penuh dengan cinta kasih. Ya, istilahnya kita adalah auranya aura kasih. Nah, itulah kekuatan dari ya hati yang pandai bersyukur, sehingga hati ini nggak mudah bolak-balik ya. Salah satu cara bagaimana agar kita tidak selalu terjatuh ke situasi hati yang up and down atau bolak-balik ya, maka kita harus istiqomah ya. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Jadi kuncinya adalah summastaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, summastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah ini di dalam riset memang ya, kalau di ala pondok pesantren, istiqomah itu 40 hari arba'in. Maka di pesantren kalau putra-putrinya di pondok coba cek aja, kadang-kadang latihan tahajudnya 40 hari, latihan duhanya 40 hari, betul kan? Ya. Ya itu udah tahapannya sudah sempurna ya, sudah bagus sekali. Tapi para ahli tentang behaviorism, tentang tingkah laku, meneliti, meriset, ada fundamental, ada fundamen ya, ada yang penting itu ternyata 21 hari. Kalau sampai diulang 40 hari ya semakin baik ya. Sudah sampai tahap yang berikutnya. Tapi tahap yang pertama adalah 21 hari itu sebagai fundamental. Jadi minimal itu 21 hari minimal. Maksimalnya ya lebih dari itu ya teman-teman. Haji, pada saat Anda haji maka ada arba'in ya. Bagaimana 40 hari di sana melakukan aktivitas yang positif, yang baik dan sebagainya, sholat jamaah dan sebagainya. Maka diharapkan pulang dari haji, kebiasaan yang baik tersebut
terpraktekkan di Indonesia. Walaupun kenyataannya ketika pulang ke Indonesia banyak yang kembali kepada kebiasaan lamanya gitu ya. Tapi minimal dia punya yang namanya asarun. Asarun itu artinya bekas. Ada tapak, ada telapak, ada bekas, ada ya jejak-jejak. Dia berhaji, berlatih 40 hari, maka ada bekasnya dia pernah ke sana. Nah, orang-orang yang berlatih dalam 21 Days to be Transhuman atau Seven Awareness ya, maka pasti ada hasilnya, ada bekasnya, ya, ada jejaknya. Jejaknya ini ya kita jauh lebih baik dari sebelumnya, apakah dalam menata pikiran atau menata hati, bahkan menata jiwa yang paling dalam ya teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great. Dan ya saya mendoakan semoga sahabat-sahabat semua yang belum bergabung di Seven Awareness ya, nanti kita akan bertemu di tanggal 23 ya, 23, 24, 25 selama 3 hari. Insya Allah kita bertemu dari jam 1 sampai jam 5 sampai jam 9 malam ya. Udah sih insya Allah. Jadi akhir tahun ini silakan aja ke keluarga, ke teman yang mungkin ya butuh modalitas untuk di tahun 2023 modal sukses ya. Salah satunya adalah dengan ilmu, dan ilmu tersebut salah satunya adalah Seven Awareness ya teman-teman luar biasa. Teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang great ya, terima kasih. Kita akan berdoa, namun sebelum berdoa bagi teman-teman yang mau berbagi kebahagiaan ya, silakan Bu Dasi. Nanti kita doakan juga ya. Setelah itu kita akan doa bersama. Silakan Bu Dasi. Baik, Coach. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing atau mau berbagi, boleh. Siapa barangkali? Bu Nur Hikmah? Silakan Ibu mau sharing atau mau berbagi. Siapa ya? Mohon maaf belum bisa dulu karena lagi disambil kerjaan dengan apa dengan persiapan arisan, jadi lagi instruksi ke anak-anak. Iya siap Ibu. Makasih Ibu. Sama-sama. Siapa ya? Boleh silakan dari Hong Kong barangkali Bapak Ibu mau berbagi. Bu Ati, Bu Bajoplo nih biasanya mana Bajoplo? Bu Darti silakan. Bu Yupi. Pak Mujiono barangkali Pak mau berbagi. Silakan Pak. Ya, Alhamdulillah Bu Tasih ya, saat ini kebahagiaan saya ya semua terpenuhi, gitulah. Oh, Amin ya. alhamdulillah. Kekurangan suatu apapun itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, selalu bersyukur ya Pak. Amin. Ada lagi barangkali silakan. Silakan. Ada lagi yang mau berbagi boleh. Pak Yudi mau berbagi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah barusan kita sudah menyimak ya paparan dari Coach Nakoy. Semoga apa yang kita pahami bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kalau misalkan kita melihat ya, kalau dianalogikan sebagai HP misalkan ya, HP itu kan istilahnya dipakai terus sama kita ya, dipakai kerja, dipakai komunikasi baik dengan saudara, kerabat gitu ya, atau mungkin di kerjaan juga gitu. Nah, namun ada kalanya memang HP itu kan pakai energi ya, pakai energi, dan energi itu tidak selamanya on terus. Ada kalanya
habis berkurang atau berkurang gitu kan. Nah, maka kalau misalkan memang berkurang, ada saatnya di mana kita harus di-charge. Ada saatnya kita harus baterai itu dipulihkan kembali gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara bukan berarti baterainya diganti, tapi memang ditambah energinya gitu. Ini merupakan satu analogi seperti halnya saat ini juga sama kan, ikut pengajian gitu kan ya, memperbanyak lagi atau memperkuat lagi keilmuannya, mengingat lagi barangkali mungkin ada hal-hal yang lupa gitu kan dan diingatkan kembali gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara ikut pengajian gitu kan, dan seminggu sekali mungkin ini hal yang tepat ya kita ikuti juga gitu. Kenapa? Karena ya itu seperti halnya tadi baterai juga memang harus dicas gitu ya, harus dikasih energi lagi gitu. Kalau misalkan enggak ya pasti redup gitu kan, pasti ini berkurang energinya gitu kan. Kan memang tugas kita adalah untuk meluaskan manfaat itu kan ya, untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan dengan cara kita pun harus memiliki aura kasih gitu kan. Salah satunya memang harus harus punya power gitu, punya energi. Salah satunya ya menyimak ini kajian ini. Jadi dari leher ke atas kita memang harus ditambah nutrisinya gitu kan. Jangan jangan dibiarkan. Biar apa? Biar ada energinya, biar kita bisa ada sesuatu yang bisa dibagikan ke orang lain gitu. Mungkin dari apa ucap-ucap kita atau mungkin dari perilaku kita, mungkin dari penampilan kita juga gitu kan. Karena memang kalau kalau kita punya energi dari penampilan kita pun memang orang bakal kerasa gitu kan. Kerasa banget gitu ya. Istilahnya untuk menebarkan kasih ke orang lain. Itu mungkin Bunda Dasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya. Jadi agar apa namanya ya, harus ada charger gitu ya. Ketika misalnya udah seminggu, kemungkinan kan ada kurang semangatnya. Nah, dengan ikut seminggu sekali kajian, insya Allah jadi bangkit lagi gitu ya semangatnya. Terima kasih Pak Yudi. Silahkan ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi, boleh. Pak Nafis. Silakan Bapak Ibu, siapa lagi ya? Oke, Bu Dasi, terima kasih. Ya, Pak. Ya. Teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat yang hebat ya. Kita tutup dengan doa dan setelah ini jangan lupa olahraga ya teman-teman Ingrid, terus istiqomah. Sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman hebat. Alhamdulillah semalam juga rasanya badan tuh kayak kayak panas dingin gitu ya tadi kemarin sore gitu, dan apa yang saya lakukan adalah ya berafirmasi, dan tadi sebelum subuh sudah jauh lebih sehat ya teman-teman, jadi termasuk pagi ini teman-teman hebat. Jadi ketika kita sakit ya otak akan membentuk visual bahwa kita ini sedang sakit, maka badannya gini, gerakannya gini, sudah begitu bagus sekali, dengan mudah kita akan terbawa ya. Maka kita bisa menjadi raja atas pikiran kita, walaupun memang fisik misalnya sedang sakit, tapi pikiran dan hati kita dalam keadaan sehat. Ya, akhirnya badan ini akan terpengaruh oleh magnet dari hati tersebut. Tapi kalau fisiknya sedang sakit, ya pikiran hatinya juga terbawa sakit, mungkin sakitnya biasa, yang lama itu adalah perasaan yang lebih lama ya teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat. Baik, terima kasih untuk MC kita Bu Dasi, Pak Fahrul, dan ya kita tutup dengan doa teman-teman yang great. Nanti saya akan tampilkan desain aula rumah sadaran sebagai penutup dari doa kita pada hari ini ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Insya Allah ya, Allah mudahkan semua ya, apa yang teman-teman nanti sedekahkan di rumah sadaran, ya Allah mudahkan berbentuk nantinya tempat yang digunakan untuk ilmu, rumah ilmu untuk banyak orang ya teman-teman yang great, sehingga nanti kita di dunia penuh dengan keberkahan, rezeki, dan di akhirat kita juga diberikan pertolongan oleh Allah ya. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman, mari kita sama-sama
baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afiyata wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsa'u. Allahumma surna bi sidrikal jamil. Allahumma surna bi sidrikal jamil. Allahumma surna bi sidrikal jamil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, mohon doanya juga agar pembangunan aula rumah kesadaran segera terwujud bersama dengan teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, aula rumah kesadaran berubah menjadi tempat yang penuh manfaat. Amin Allahumma amin. Dan mari kita menutup dengan suratul Fatihah untuk semua doa, semua rencana, semua mimpi-mimpi yang sedang diperjuangkan. Wa nakhtimul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pengajian Seven Awareness hari ini, teman yang great ya. Insya Allah sampai jumpa kembali di Ahad yang akan datang seperti biasa jam 5 sampai selesai. Terima kasih. Silakan buka video, kita akan tutup bersama-sama dan kita jawab Indonesia ya. 1, 2, 3. Silakan Pak Bahrul. Salam kesadaran Indonesia. Tahan. Mbak ini selamat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach, materinya luar biasa. Semoga Coach sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berkah berlimpah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di pengajian ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, berkah berlimpah. Baik Bapak Ibu, kita tutup aja kajian ini dengan ucapan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dasi. Terima kasih Bu Dasi. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.